Iya, saya hanya sebagai seorang akademisi, saya heran Ya, bahwa satu sosok seperti Sumadiningrat yang kita kenal dengan dekat sebagai dari Surasila ke Danarejan, dari Surasila Kraton, ya, Serat Kekancingan untuk jajaran, untuk juru kunci jajaran, laporan dari Penghulu Jogja pada 1832, laporan dari Pakde di Ponorogo, Pangeran Pandulat. Kiger Sepi ini bukan perang biasa, melainkan perang yang berlangsung selama 4 hari 4 malam non-stop. Perang antara pasukan Mataram dengan pasukan Inggris yang dibantu oleh pasukan dari India. Ternyata perang ini bukan hanya perang untuk masalah politik saja, merebut sebuah wilayah, melainkan perang yang disertai dengan penjarahan harta benda dari Mataram. Banyak sekali harta benda yang diambil oleh pasukan Inggris, dibawa ke Inggris. Saking luar biasanya Kiger Sepehi ini, hingga akhirnya Kiger Sepehi itu ditulis di dalam sebuah buku. Dan hal ini pun diceritakan oleh Profesor Peter Carey, seorang sejarawan sekaligus dosen dari Oxford University. Itu secara detail diceritakan tentang kisah Kiger Sepehi. Dan anehnya sekarang, ada sebuah kelompok yang sedang mencantolkan nasabnya kepada nasab Mataram. Apakah ada kaitannya dengan harta benda rampasan yang dibawa oleh tentara Inggris pada saat itu? Walau alam bisawab. Sekarang kita saksikan video wawancara eksklusif antara Raden Dibyo sebagai Trah dari Hamengkubuwono yang kedua dengan Profesor Mr. Carey. Kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. kita dipertemukan lagi nih Prof. Sebelumnya dari keluarga besar Mataram, berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Profesor Peter Carey ini telah membantu kami ya Prof ya dalam sisi pengetahuan akademis ya gitu, dan menjadi inspirasi bagi para akademisi sejarawan untuk berbicara tentang kebenaran sejarah di Nusantara ya Prof. Nah Prof, ini banyak yang sedang membahas dari keluarga ini tentang Kiger Sepehi ya. Nah di Kiger Sepehi itu saya baca di salah satu kitab itu adanya penjarahan Prof yang tertulis di situ 4 hari 4 malam ya, betul ya Prof? Ya, benar. Mungkin Prof bisa beritahu kepada kami semua kok bisa selama itu 4 hari 4 malam, apa saja sih yang dijarah Prof dan bagaimana detailnya kejadiannya, mungkin itu Prof. Ya, sebenarnya latar belakang adalah bahwa di India ada semacam adat atau semacam sistem yang namanya loot. Ya. Loot adalah penjaraan. Jadi seumpamanya satu pasukan, satu tentara, satu formasi militer ambil alih tempat yang ya seperti kraton atau seperti benteng atau seperti fortifikasi, mereka punya hak atas menaikkan gaji dengan penjarahan. Ya. Yang paling menonjol adalah Mysore, Tipu Sultan di Mysore. Ya. Itu tergila-gila, ya, banyak sekali. Sehingga penyair Inggris sudah ya seperti membuat syair mengenai situasi yang demikian gila itu. Tapi untuk Jogja itu ya atrap yang atau sistem yang sama yang diikuti. Ya. Jadi ada pasukan 1.200 yang bersenjata yang diterapkan. Antara 1.200 ya kira-kira 2/3 adalah SPEI, ya, pasukan SPEI. Dan yang restan adalah pasukan Inggris, line regiments, di mana ada kira-kira
3 atau 4 ya, yang termasuk salah satu dari Skotlandia. Dan dengan bergabung ada 500 pasukan Mangkunegara, legion dari Mangkunegara, yang dikomando oleh Mangkunegara kedua sendiri, piyambak. Jadi ini adalah realitas, dan sesudah bedah Ngayogyo, Kraton, mereka diberi leluasa untuk merampas. Seumpamanya waktu Sumadiningrat tewas di dalam masjid, sesudah tewas dan sesudah dianiaya oleh Danes dan lain-lain, mereka sudah diberi komando untuk membasmikan. Jadi semua diluluh-lantakkan dengan api. Jadi mereka ambil semua yang bersifat emas atau bersifat perhiasan, banyak prajurit istri keraton yang diincar atau permaisuri dan lain-lain. Ada beberapa yang tidak diambil, termasuk Kanjeng Kiai Godok Norek yang gamelan pusaka. Gamelan pusaka tidak dirampas, dan wayang juga tidak dirampas. Tapi di dalam bidang movable, semua di dalam gedung Tengan, administrasi yang berfungsi sebagai bendahara untuk keraton, terdapat kira-kira 850,000 Spansermaten, Rijksdaalder, Maria Theresa dollars. Mereka ambil itu, separuh dari itu 400,000 disisakan untuk membayar keluarga dari prajurit yang ada di Benggala. Dan yang lain diambil alih oleh Inggris, pemerintah di Jawa. Jadi 850,000 Spansermaten pada waktu itu setara dengan 120 juta dolar sekarang dengan purchasing power parity. Jadi $1 sekarang bisa beli ini, bisa beli so purchasing power parity. Tidak sebesar Mysore, tapi cukup. Gillespie yang menjadi panglima, dia disuguhin 75,000 pound sterling. Itu sesuatu yang cukup fantastis pada waktu itu. Seorang letnan 2.500, seorang kapten 5.000, seorang mayor 10.000, etc. Jadi semua yang terlibat di dalam operasi Geger Spey ada untung, dan ada beberapa yang ditunjuk sebagai ofisir yang ditunjuk sebagai prize agents. Prize agents artinya orang yang mengurus semua penjaraan dari keraton untuk dibagi-bagikan. Dan oleh sebab mereka punya fungsi sebagai prize agents, mereka bisa memperkayakan diri. Jadi ini satu operasi yang ada unsur militer, ada unsur politik, tapi juga ada unsur finansial. Jadi orang yang berpartisipasi di dalam kegiatan militer itu, mereka ambil untung. Dan untuk operasi itu, cedera di pihak Inggris Spey cukup minim, ada 75 orang yang meninggal. Hanya 75 orang yang meninggal di pihak Inggris Spey, termasuk satu perwira, Lieutenant Hector McLean dari Regimen ke-14, dan dia ditusuk oleh seorang prajurit istri, yang dia mau merampas sebagai penjaraan hidup-hidup. Jadi dari pihak Inggris tidak besar-besar amat. Kalau kita lihat di sini di Jatinegara, di Meister Cornelis, waktu Inggris menyerang Meister Cornelis pada 26
Agustus 1811, Oke. dari pihak Inggris ada kira-kira 600 orang meninggal, ya. Iya, Dan iya. dari pihak yang ya Prancis Belanda Prancis, ya di dalam semua deret dari 6 minggu Iya. mereka kehilangan 12.000 pasukan. Oke. Itu lebih dari Iya. hampir 2/3 Iya. dari tentara yang membela Jawa pada waktu itu. Iya, Jadi iya. itu cukup tinggi sekali. Iya, iya. Ya. Hampir sama dengan apa yang terjadi di Surabaya Iya. pada 10 sampai 27 November 1945, waktu ada 16.000 Iya. pemuda dan tentara keamanan rakyat dan lain-lain Iya. yang tewas. Jadi ada Geger Spey, ada ya pola dari Geger Spey adalah pola India, pola India. dari penjaraan yang Oke. disahkan dan diresmikan, pola di mana orang yang berpartisipasi Iya. asal mereka tidak tewas, Ya, mereka ya, bisa ambil untung Ya. yang jauh melampaui tunjangan Ya. setahun dari seorang perwira Inggris. Mungkin kalau untuk bahasa umumnya barbar kali ya. Lebih ke apa ya, penjarahan ya. Itu satu penjarahan. Penjarahan, Ya, ya. satu penjarahan. Ya. Dan saya kira itu kita bisa melihat bahwa di dalam perang antara Maratha di India dan perang di Tipu Sultan di selatan, itu satu pola yang diikuti oleh ya kerajaan-kerajaan Ya, India ya. pada waktu itu. Profesor sebagai seorang akademisi ya. Kan kemarin itu ada kejadian pencatutan nama Eyang Sumodiningrat, Prof. Ya kan? Beliau itu adalah Panglima Perang Geger Spey di bawah pemerintahan Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ya. Sekaligus menantu dari Eyang Hamengkubuwono II, kan gitu, Prof ya? Ya, dan juga ibunda adalah Iya. seorang tante dari, jadi dia keluarga inti, Inti ya. paling inti. Paling inti ya. Ya, Ya. maksudnya begini, Prof. Apakah gitu loh? Saya menduga-duga gitu. Apakah ini ada hubungannya gitu loh, dari pencatutan nama, ya kan, dari peta dari Trah Mataram, ya kan, dengan hasil rampasan perang, kan bahasanya begitu ya, Prof ya, rampasan perang gitu ya kan jatuhnya kan, seperti itu. Apakah itu ada? Kok saya mencium bau itu gitu, Prof, gitu loh. Ya kan, menurut Prof gimana? Menurut akademis? Iya, saya hanya sebagai seorang akademisi, saya heran Ya, bahwa satu sosok seperti Sumodiningrat yang kita kenal dengan dekat sebagai dari Surasila ke Danarejan, dari Surasila Kraton, ya, Serat Kekancingan untuk jajaran, untuk juru kunci jajaran, laporan dari Pengulu Jogja pada 1832, laporan dari Pate di Ponorogo, Pangeran Pandular, Mangkubumi yang menulis Babat Spey waktu di Ambon. Ada ya sejajar sumber primer yang menunjukkan kepada kita orang akademisi dan sejarawan apa sebenarnya yang terjadi. Ya, sumbernya abu-abu. Ya, di Ponorogo punya keluarga Alansari yang menjadi house guests dia di Tegarejo. Kita bisa menafsirkan bahwa mungkin sebagai sejarawan kita bisa menjadi keliru, tapi dalam situasi ini menurut saya cukup terang benderang. Inggris membuat satu laporan yang lengkap sekali pada 4 Juli 1812 di Java Government Gazette, apa yang terjadi di Jogja 2 minggu sebelumnya, dan juga dari Babat Jawa, dari Surasila, kita sudah tahu menau. Jadi menurut saya itu agak tidak masuk akal bahwa seorang yang betul-betul tidak punya persentuhan sama sekali dengan keluarga inti Sultan, apalagi keluarga dari Sumodiningrat, satu keluarga yang
agak khas sebab mereka berasal dari Kudus Selatan, dari areal Bligo. Mereka punya eyang buyut, yang semua ada penggawa gede dari Mataram Islam, bahwa mereka mau seperti menyandera identitas dari satu keluarga dan satu sosok yang sudah di dalam profil sejarah, sudah terang benderang muncul sebagai orang yang kita bisa mengenal dari dekat. Betul. Jadi menurut saya ada sesuatu yang tidak masuk akal. Utamanya mau mendekat dengan Raden Saleh Sharif Bustaman, itu lain hal sebab dia berasal dari keluarga besar orang Hadrami di areal Pasisir, apalagi di Semarang Terboyo. Walaupun di dalam hal Raden Saleh mereka berasal dari Surat di India Barat, bukan langsung dari Yemen Selatan. Oh gitu ya, Prof. Mereka datang melalui India Barat. Oh, India Barat ya. Dan mereka sudah ada persentuhan dengan East India Company di Surat. Dan mereka datang, Kiai Bustam menjadi seorang penerjemah resmi untuk VOC. Datang pada awal atau pertengahan abad 18 dan banyak berjasa di Giyanti, di perjanjian Giyanti, dengan membuat terjemahan dari perjanjian dalam beberapa bahasa, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Melayu. Dan sebagai imbalan mereka diberi tanah luas di areal dermaga timur dari Semarang, namanya Terboyo. Dan di Terboyo mereka mendirikan satu kediaman, dan di kediaman itu Raden Saleh muda yang menjadi yatim piatu waktu dua orang tua meninggal, diangkat sebagai anak angkat oleh Surya di Monggolo kelima. Surya di Monggolo Bupati Semarang. Jadi masuk akal seumpamanya mau membuat salah satu skenario atau solusi lah, bahwa seorang yang menggoreskan cakrawala dunia pada abad 19 adalah kerabat. Tapi untuk melompat jauh-jauh ke Jajaran, melompat jauh-jauh ke Jogja, sama sekali, dan kita sudah tahu banyak detail, kita tahu bahwa dia punya guru spiritual, seorang Tamil India, Tambi Jengki, dan lain-lain. Itu sama sekali merasa aneh sekali. Dan seumpamanya itu dibiarkan, saya punya uang di sini, itu seperti memalsukan uang. It's like debasing the coinage. Sebab setahu saya sejak didirikan Jogja pada pertengahan abad 18, ada satu sistem yang cukup ketat mengenai areal dari juru kuncen, pemutihan juru kunci, juru kuncen yang punya hubungan dengan keraton, bahwa juru kunci diberi sesuatu kekancingan, ada kira-kira 300 makam di luar Imogiri, Jimatan, dan Kota Gede yang diakui sebagai tempat di mana ada keluarga inti dari keraton yang dimakamkan. Dan mereka diberi setiap tahun salah satu tanah wakaf atau lain-lain untuk menghasilkan uang untuk supaya makam dirawat dengan baik. Dan itu satu sistem yang cukup ketat. Tidak dengan sembarangan mereka memberi surat kekancingan kepada areal pasisir atau lain-lain, kecuali jaga harum atau sesuatu yang sudah diakui. Dan itu satu sistem yang kita bisa baca di laporan dari Penghulu Jogja, bahwa ada list dari semua makam yang ada di luar areal dari negari. Saya kemarin lihat.